Shalom. Apakah Anda pernah menanyakan pertanyaan yang satu ini? Di mana Tuhan di tengah masalah di dalam kehidupan saya? Ada yang mungkin akan mengatakan Tuhan itu dekat. Seberapa dekat? Sangat dekat. Tapi kenapa saya masih tetap merasakan ketakutan dan masih pusing dan bingung dengan masalah yang saya hadapi? Ada orang yang mengatakan Tuhan itu ya berada di surga dan sedang mengamat-ngamati, melihat ke bawah ke dunia ini dan menunggu-nunggu gitu apa yang sedang kita lakukan dan pilihan-pilihan yang kita ambil. Ada juga orang yang mungkin akan mengatakan Tuhan itu seperti hakim kan. Jadi dia melihat dari surga dan wah, kalau kita buat sebuah kesalahan atau mengambil langkah yang salah, dia langsung mengambil keputusan. Ini gak baik nih, ini gak bagus nih. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang bertanya, apakah Tuhan memang betul-betul peduli kepada kita manusia yang diciptakannya? Untuk bisa mengerti dengan jelas, apakah memang benar-benar Tuhan peduli? Saya ingin ajak Anda untuk melihat sebuah cerita yang satu ini. Ini kisah nyata. Kalau setiap kali kita melihat Kolosium, kalau kita nonton film-film Hollywood, mungkin kita akan kebayang nih film-film gladiator gitu kan. Tapi secara sejarah, yang ditarungkan di dalam arena di Kolosium ini bukan hanya para petarung aja, tapi juga orang-orang Kristen yang mula-mula. Saat Yesus telah disalib, lalu Yesus bangkit dan menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, dan Yesus mempersiapkan mereka untuk sebuah misi yang besar untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Setelah itu mereka mulai memilih rasul yang baru, mereka memilih diakon untuk melayani. Kejadian selanjutnya adalah apa? Ada satu peristiwa di mana seorang diakon yang bernama Stefanus dilempari batu. Ini adalah awal-awal mula dari penganiayaan kepada orang Kristen yang mula-mula. Sejak zaman itu sampai puluhan tahun berlalu, murid-murid Yesus serta orang-orang percaya yang tadinya tinggal di Yerusalem, mereka mulai lari ke berbagai tempat. Walaupun mereka tersebar ke berbagai tempat, mereka tetap melakukan misi yang Tuhan berikan kepada mereka, menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Dan semua murid-murid Yesus mati secara martir. Namun menariknya, kebanyakan orang-orang Kristen yang mati secara martir ini mati dengan damai. Mereka yang dibuang ke Kolosium masih bisa menyanyi pujian. Mereka yang dibakar hidup-hidup, mereka bahkan tetap masih bisa berdoa seperti doanya Stefanus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pertanyaan dari judul kita hari ini, di mana Tuhan di tengah masalah saya? Bagaimana mungkin orang-orang Kristen yang mula-mula ini bisa menemukan Tuhan di tengah masalah terberat dalam hidup mereka? Dan bagaimana dengan kita? Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ada sebuah pekabaran yang Tuhan tempatkan yang rindu agar kita pelajari pada saat ini. Tolong bantu kami Tuhan, agar kami dapat mengerti. Pimpin hamba-Mu, agar hamba-Mu ini bisa mengatakan kata-kata yang tepat sebagaimana yang Tuhan inginkan. Agar pekabaran ini akan dapat mengubahkan kehidupan kami. Pimpin kami pada saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dunia di mana kita hidup saat ini penuh dengan masalah. Baik masalah ekonomi, kesehatan, dan berbagai masalah lainnya. Kita akan membuka satu cerita di dalam Alkitab mengenai Elisa. Elisa ini adalah seorang nabi Tuhan, murid dari Elia. Wah, ini menarik nih. Saya ingin ajak Anda untuk membuka kisah ini di dalam Alkitab Anda. Buka di dalam 2 Raja-Raja 6. Kita akan mulai dari ayat yang ke-8. Kita akan membaca bersama-sama kisah yang satu ini. Jadi di sini dikisahkan Raja Aram sedang berperang melawan bangsa Israel. Dan dia berunding kepada pegawainya, terus dikatakan seperti ini. Mari kita serang dari tempat yang satu ini. Kamu harus turun menghadang di sana. Ayat berikutnya dikatakan, tetapi abdi Allah, si Elisa ini, menyuruh orang kepada Raja Israel dan mengatakan, awas, jangan lewat jalan itu, jangan lewat tempat itu, sebab orang Aram sudah turun dan menghadang di sana. Jadi di saat ada masalah ya, Elisa ini kasih tahu ke Raja Israel, jangan lewat jalan yang satu ini,
Karena akan ada masalah yang menghadang di sana. Dan ini bukan hanya terjadi satu kali saja, tapi bahkan 2-3 kali. Ini beberapa kali terjadi. Sehingga mengamuklah hati dari Raja Aram. Lalu dia panggil pegawai-pegawai, dia katakan, siapa dari kalian ini yang memberitahukan kepada Raja Israel? Dia katakan, siapa yang kasih tahu nih rencana saya nih? Lalu salah satu dari pegawai mengatakan, tidak Tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan tuanku di kamar tidurmu. Hal pertama yang menarik nih. Jadi Elisa nih selalu kasih tahu nih, Raja Israel, you jangan lewat jalan yang satu ini, karena akan ada masalah di sana. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Elisa bisa tahu apa yang direncanakan oleh Raja Aram? Sehingga dia bisa menghindari masalah untuk datang pada saat itu. Bagaimana dia bisa tahu? Sebagaimana Daniel bisa tahu apa arti dari mimpi Raja Nabukadnezar. Begitu jugalah Elisa bisa tahu. Karena sebegitu dekatnya Daniel, Tuhan memberitahukan kepada Daniel apa yang ada di dalam mimpi dari sang raja. Begitu juga Elisa. Karena dia mempelajari firman Tuhan, dia begitu dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan berbicara dan dia bisa dengar gitu. Seperti Abraham yang bisa dengar apa yang Tuhan katakan. Saya percaya bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Kita tidak lebih berdosa sehingga kita gak layak gitu untuk bisa diperlakukan sama Tuhan seperti bagaimana Tuhan memperlakukan Abraham. Seperti bagaimana Tuhan memperlakukan Yusuf. Kita tuh gak lebih buruk gitu. Kita manusia yang sama-sama penuh dosa, sama-sama punya kelemahan. Tapi bagaimana mungkin kok Tuhan bisa bicara kepada Elisa dan Elisa bisa dengar? Apakah Tuhan gak bicara kepada kita? Ya Tuhan bicara juga, tapi problemnya mungkin kita gak dengar gitu. Itulah mengapa kami ingin mengajak Anda untuk memiliki sebuah hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kami mengundang Anda untuk datang ke rumah doa kita setiap hari Minggu pagi. Atau kami ingin mengajak anak-anak Anda untuk ikutan ke dalam United Prayer for Kids setiap Minggu malam. Ini luar biasa banget, kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita belajar untuk berdoa, belajar untuk memiliki karakter seperti Yesus. Dan mendoakan bukan hanya dirinya dan apa yang mereka inginkan, tapi juga mendoakan orang lain. Kami juga mengundang Anda untuk ke seri Bible Study kami. Ada setiap hari Kamis. Dan juga ada hari-hari yang lain, Anda bisa hubungi ke nomor yang ada di bawah ini. Dan bukan hanya itu, kita juga memiliki kelompok belajar Alkitab untuk para pemuda. Dan lewat mempelajari firman Tuhan, kita rindu supaya kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Supaya di saat Tuhan berbicara kepada kita, kita bisa mendengar apa yang menjadi rencana Tuhan. Supaya kita tidak mengambil jalan yang salah di dalam hidup. Inilah yang terjadi kepada Elisa, bukan? Mari kita lanjut kisahnya. Lalu di dalam ayatnya yang ke-13, Raja berkata, pergilah melihat di mana si Elisa ini, supaya kita bisa tangkap dia. Lalu diberitahukan kepada Raja, dia ada di Dotan. Elisa ada di Dotan. Maka dikirimkannya ke sana kuda serta kereta serta tentara yang besar. Ini Raja Aram nih gak main-main nih untuk menangkap satu orang Elisa. Dikirimkan bala tentara ke sana seperti sedang perang. Lalu mereka sampai pada waktu malam. Lalu mereka mulai mengepung kota itu. Lalu berikutnya di ayat yang ke-15. Ketika pelayan abdi Allah, jadi pelayan dari Elisa ini bangun di pagi harinya. Lalu dia pergi keluar, dia buka jendela ya kan. Dia pergi keluar dan dilihat, wah, ada banyak tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Wah, dia jadi sangat takut. Lalu berkatalah bujang itu kepada Elisa, dikatakan seperti ini. Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Begitu dia bangun di pagi hari, dilihat, waduh, ini kotanya sudah penuh, kita sudah dikepung. Apa yang harus kita perbuat? Di malam hari, di saat kita tidur, seperti bujang dari Elisa ini, tidurnya biasa aja. Keadaannya mungkin normal-normal aja, gak ada apa-apa.
Namun di pagi hari begitu kita bangun, loh ternyata mungkin tensinya naik. Aduh ada masalah nih, kepala pusing-pusing. Atau ada rasa-rasa sakit di badan kita. Lalu kita mulai cari ke dokter. Kita tanya, dokter apa yang terjadi kepada saya? Dan kadang mungkin kita didiagnosa dengan penyakit-penyakit kronis. Kadang di saat kita tidur di malam hari kelihatannya nggak ada masalah. Begitu kita bangun di pagi hari, aduh ternyata ada masalah kepada bisnis atau kepada usaha yang kita lakukan. Kok terjadi masalah nih yang mungkin bisa menyebabkan usaha kita menjadi bangkrut. Atau mungkin di saat kita tidur di malam hari kayaknya nggak ada terjadi apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Begitu kita bangun ternyata besoknya kita mendapat surat bahwa wah kita dipecat dari pekerjaan kita. Kadang ada masalah yang datang yang kita tidak ketahui, kita nggak bisa deteksi kenapa masalah ini bisa datang. Kita tidur dengan nyenyak di malam hari, begitu kita bangun di pagi hari, aduh ternyata ada begitu banyak tagihan yang kita nggak bisa bayar. Kita pusing dengan keuangan di dalam keluarga kita. Atau mungkin ada masalah di tengah keluarga kita yang kita nggak tahu kenapa dan bagaimana masalah ini datang dan gimana cara menyelesaikannya. Atau mungkin di saat kita terbangun, kita menyadari bahwa orang yang kita kasihi ternyata sudah tiada. Kadang ada masalah yang kita nggak tahu bagaimana harus kita selesaikan. Dan kita berkata seperti yang dikatakan oleh bujangnya pelayan dari abdi Tuhan ini. Celaka, apa yang harus kita perbuat? Orang ini nih, bukan orang biasa nih. Dia adalah pelayan abdi Allah. Seharusnya dia bukan berkata celaka, seharusnya dia berkata apa? Puji Tuhan, kita dikepung. Mungkin itu kelihatannya tidak normal ya, tapi ini yang dia katakan gitu. Dia katakan celaka. Namun dia mengambil satu keputusan yang benar. Dia katakan apa? Dia berkata ini apa yang harus kita perbuat, dan dia katakan ini kepada Elisa. Kalau saja dia tidak mengatakan ini kepada Elisa, tapi dia tulis di Instagram mungkin dia akan dapat jawaban yang mungkin membuat dia makin stres. Kalau dia curhatnya mungkin di media sosial, mungkin dia akan semakin bingung dan semakin khawatir. Tapi dia bertanya kepada orang yang tepat, kepada Elisa. Lalu Elisa menjawab seperti apa, kita lihat di ayat yang berikutnya. Elisa menjawab, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Anda bisa bayangkan, bujangnya Elisa ini, hambanya Elisa ini mulai menghitung. 1, 2, 1000, 2000. Waduh banyak sekali di sana. Puluhan ribu. Lalu dia mulai hitung. 1, 2. 1, 2. 1000, 2000, 3000. Dia mulai bertanya kepada Elisa, gimana maksudnya nih? Gimana maksudnya nih? Yang menyertai kita tuh lebih banyak. Kamu gak bisa hitung sama Elisa. Tapi dia gak mengatakan seperti itu. Terkadang ada hal-hal yang bisa membuat kita menjadi takut. Lalu berdoalah Elisa kepada Tuhan. Elisa berdoa dan katakan apa? Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia dapat melihat. Lalu Tuhan membuka mata bujang itu sehingga dia melihat. Tampaklah gunung yang ada di sekitar mereka penuh dengan kuda dan kereta yang berapi-api sekeliling Elisa. Biarlah doa dari Elisa ini juga menjadi doa kita. Biarlah kita katakan di dalam doa kita, ya Tuhan, bukalah kiranya mataku supaya aku dapat melihat. Pertanyaannya, kapan pertolongan diberikan oleh Tuhan? Kalau dari perikop tadi, dari ayat tadi, kapan pertolongan diberikan? Mari kita lihat lagi. Tuhan membuka mata bujang itu sehingga dia melihat. Apa yang dia lihat? Pasukan Tuhan berada mengelilingi dan melindungi mereka. Kapan pertolongan Tuhan berikan? Sebelum dia berdoa atau sesudah dia berdoa? Jadi saat dia berdoa, Tuhan bukakan matanya. Yang Elisa doakan apa? Bukan Tuhan kirimkan bantuan, enggak. Elisa berdoa, Tuhan bukakan kiranya matanya agar dia dapat melihat. Dan dia melihat pertolongan Tuhan sudah ada di sana. Di saat kita berdoa,
Doa kita tuh bukan mengubah hati Tuhan sehingga oh ya karena kamu baik, oh ya kamu udah bikin ini. Oke, saya kirimkan deh bantuan. Enggak begitu. Jauh sebelum kita minta, pertolongan Tuhan sudah disiapkan. Jauh sebelum hambanya ini berdoa, jauh sebelum hambanya berdoa dan kata, Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong kami Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan bantuan. Hari ini, di saat kita sedang bergumul, biarlah doa dari Elisa juga menjadi doa kita. Tuhan, bukakan kiranya mataku agar aku dapat melihat. Melihat apa? Melihat kehadiran Tuhan di tengah masalah kita. Karena kalau saja mata kita dibukakan, kita akan bisa melihat bahwa Tuhan itu besar, jauh lebih besar daripada masalah kita. Pertanyaan berikutnya, apa yang menghalangi kita sehingga kita gak bisa melihat? Berbicara mengenai apa yang menutupi mata, di dalam Lukas 6 ayat 41 di sana dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok yang di dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Kadang ada hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk melihat jalan keluar dari masalah yang Tuhan sudah siapkan. Yang pertama apa? Mungkin ada dosa yang masih kita simpan yang menutupi mata kita. Ada balok di mata kita. Balok yang seumpama dengan dosa yang menutupi mata kita sehingga kita gak bisa melihat jalan keluar yang Tuhan telah siapkan. Kisah yang kedua, ada ingat kisah yang satu ini? Saat terjadi badai masalah, diombang-ambingkan nih kapal dari para murid-murid. Sampai di tengah malam, tiba-tiba mereka melihat ada sesuatu yang berjalan di atas air menghampiri mereka. Mereka pikir, wah, mereka sangat ketakutan. Lalu mereka katakan, ini pasti hantu nih. Lalu Petrus bertanya, apakah itu engkau guru? Lalu Yesus katakan, iya ini aku. Kalau itu memang betul-betul engkau, panggillah aku berjalan kepadamu. Lalu Yesus memanggil Petrus, Petrus mulai berjalan di atas air, berjalan melewati masalah-masalah yang dihadapi. Lalu saat dia semakin mendekat, apa yang dilakukan? Dia mulai tersenyum pada diri sendiri. Wih, saya bisa berjalan di atas air nih. Saya bisa melewati masalah saya ini nih. Lalu dia mulai melihat ke belakang kepada teman-temannya. Lalu dikatakan apa? Lihat nih. Seketika itu juga dia jatuh. Jadi apa yang bisa menghalangi kita? Kadang kesombongan kita bisa menutupi mata kita sehingga kita gak bisa lihat jalan keluar yang Tuhan siapkan. Yang ketiga, kadang ada sesuatu yang kecil yang bisa menutupi hadirat Tuhan yang besar. Contohnya ini ada sesuatu yang sangat kecil, tapi bisa menutupi mata Anda untuk melihat sesuatu yang lebih besar. Anda gak lihat apa-apa sekarang. Sesuatu yang kecil, yang rasanya gak berarti, tapi bisa menutupi kita untuk melihat hadirat Tuhan, jalan Tuhan yang begitu besar. Dan bukan suatu kebetulan, sesuatu yang kecil yang saya pegang ini adalah HP. Kadang ada sesuatu yang kecil, yang rasanya gak berarti. Mungkinkah itu adalah media sosial kita, hobi kita, atau sesuatu yang rasanya gak penting gitu, gak mungkin bisa menggantikan posisi Tuhan, tapi sedang menggantikan dan menghabiskan waktu kita lebih banyak untuk melakukan apa yang kita sukai, ketimbang bersama dengan Tuhan. Nah, mari kita kembali ke dalam cerita kita di awal tadi. Kita melihat bagaimana pengikut Kristus yang mula-mula saat mereka dianiaya, mereka masih bisa menyanyikan lagu pujian. Mereka masih bisa berdiri teguh di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Namun kisahnya gak berakhir di sini. Kisahnya berlanjut. Ada seorang kaisar yang bernama Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin ini adalah kaisar Roma pada saat itu. Dan saat itu para pengikut Tuhan masih terus dianiaya, dikejar-kejar, dan bahkan mereka harus lari ke gunung-gunung, ke hutan-hutan. Lalu menariknya, pada saat Kaisar Konstantin ini sedang menghadapi sebuah perang yang rasanya tidak mungkin dia bisa menangkan.
Di malam hari saat dia tidur, dia melihat sebuah penglihatan. Dia melihat langit terbuka dan ada salib di sana. Lalu di atas salib itu dia melihat sebuah tulisan yang berkata Entutu Nakia, yang artinya dengan ini berkuasa. Setelah itu Konstantin, walaupun dia tidak percaya kepada Tuhan, dia adalah penyembah berhala, dia bukan orang yang percaya kepada Kristus. Yang dia lakukan apa? Dia mulai menorehkan, menyuruh setiap tentaranya membuat tanda salib di perisai mereka. Lalu mereka mulai berperang. Pada saat itu mereka sedang menghadapi sebuah perang yang sangat besar. Mereka gak bisa mundur, karena kalau mereka mundur itu ada sungai dan ada kota di belakangnya. Sementara musuh menyerang dari depan. Dan Anda bisa duga, apa yang terjadi? Konstantin menang. Sejak saat itu dia mulai mengambil sebuah keputusan bahwa dia akan menjadi pengikut Kristus. Dan ini membuat sebuah perubahan yang besar kepada kekristenan pada saat itu. Orang-orang Kristen yang tadinya harus lari karena mereka harus dianiaya, mereka akhirnya menduduki tempat-tempat di dalam pemerintahan. Dan bukan hanya itu, para imam yang tadinya menyembah berhala, mereka pun berubah menjadi imam-imam yang mengajarkan firman Tuhan. Dan mereka memasukkan ajaran-ajaran agama mereka, kepercayaan mereka, bahkan patung-patung yang mereka percayai sebagai dewa-dewa, mereka tinggal ubah namanya menjadi nama-nama dari tokoh-tokoh Alkitab. Umat Tuhan yang tadinya dikejar-kejar, sekarang jadi punya kuasa, jadi dianggap. Bahkan orang-orang yang tadi kalau mau menduduki bangku di pemerintahan, mereka harus menjadi Kristen. Ini membuat umat Tuhan yang tadinya berdiri teguh di dalam kebenaran, mereka mulai berkompromi. Ada hal yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya gak berharga, kelihatannya apa sih, kita cuma masukin ini doang. Tapi itu mengubah kekristenan. Dan zaman ini disebut sebagai zaman kegelapan, di mana firman Tuhan kelihatannya sudah ditutupi. Orang-orang yang tadinya menyembah Tuhan dengan setia, sehingga begitu mereka mendapatkan jabatan, mendapatkan kehormatan, mendapatkan kekayaan, tadinya mereka percaya dengan teguh, mereka mulai berkompromi. Ya udah deh, gak apa-apa. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Seperti yang terjadi kepada Elisa. Elisa katakan apa? Bukalah kiranya matanya supaya ia dapat melihat. Tuhan juga melakukan hal yang sama. Pada tahun 1300-an Tuhan mulai membangkitkan orang-orang yang betul-betul setia kepada Tuhan. Mereka yang betul-betul menyelidiki firman Tuhan. John Wycliffe yang menerjemahkan Alkitab. Yang awalnya hanya bisa dibaca oleh para imam saja, sekarang mulai bisa dibaca oleh semua orang. Dan orang-orang mulai mempelajari firman Tuhan dan mengatakan, ada sesuatu yang gak benar yang kita sudah lakukan. Reformasi terus berlanjut. Seperti Martin Luther, dia adalah seorang imam yang mempelajari firman Tuhan. Dan dia katakan, ini gak benar nih, gak ada tuh yang namanya surat penghapusan dosa. Satu-satunya jalan keselamatan dan hidup adalah melalui Yesus, bukan dengan jasa kita sendiri. Dan akhirnya reformasi terus berlanjut. Kebenaran-kebenaran yang tadinya ditutupi oleh setan mulai dibukakan. Terkadang ada hal yang kecil yang karena kompromi kita biarkan masuk ke dalam kehidupan kita. Lalu akhirnya zaman kegelapan dimulai. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan membukakan mata mereka. Tuhan membukakan mata para reformator untuk melihat dan menunjukkan kebenaran di dalam firman Tuhan. Kita lanjut ke dalam kisah kita. Selanjutnya ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa juga kepada Tuhan supaya mata mereka dibutakan. Lalu mereka gak bisa ngelihat. Mereka bertanya, kemana nih jalannya? Di mana nih? Elisa ini ada di mana? Tolong tunjukkan kepada kami. Lalu Elisa mengatakan seperti ini, bukan ini jalannya. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Dan setelah itu Elisa membuka mata mereka sehingga mereka dapat melihat. Dan mereka lihat, waduh, kita sedang berada di Samaria nih, di kotanya musuh nih. Anda bisa bayangkan betapa ketakutannya tentara-tentara Aram pada saat itu. Lalu Raja Aram bertanya, haruskah kubunuh mereka? Lalu Elisa menjawab seperti ini, jangan. Emang kamu biasa ya membunuh tawanan perang? Tetapi
Apa kata Elisa? Tetapi apa? Hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang ke tuan mereka. Lalu disediakan makanan, lalu mereka makan dan minum, setelah itu mereka dibiarkan pulang. Pertanyaannya, apa yang Elisa lakukan dengan masalah yang dia hadapi? Dengan orang-orang yang tadinya hendak membunuh dia, apa yang Elisa lakukan? Diundang makan. Mereka diundang makan. Kenapa sih Elisa undang makan? Anda bertanya gak seperti itu? Saya gak tahu bagaimana dengan Anda, tapi di kebudayaan, terutama di kebudayaan Chinese, di saat kita punya masalah, kita akan undang orang yang bermasalah kepada kita akan undang makan. Setelah kita makan, kita kenyang, kita mulai bercerita, mulai menceritakan apa yang menjadi keluh kesah kita atau yang mereka rasakan. Dan biasanya sesudah itu, masalahnya akan beres. Sepertinya di hampir semua kebudayaan punya kebiasaan seperti itu. Kalau kita punya masalah sama orang, kita gak kesel-kesel terus, dia nih gitu. Kita undang makan, dan kita akan lihat masalahnya selesai. Kalau kita saling bertukar pikiran. Tapi kalau kejadiannya kayak begini, di mana waktu kita diundang makan terus justru masing-masing sibuk dengan gadgetnya, ya pasti masalahnya gak selesai. Itulah mengapa cara terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah adalah apa? Seperti yang dilakukan Elisa. Berdamai dengan masalah kita. Kalau kita punya masalah kepada orang, undang orang itu makan. Ajak bertukar pikiran, ajak bicara. Kalau di saat perutnya kenyang, biasanya akal sehat bisa berjalan dengan lancar. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan masalah kita? Mengapa kita tidak coba melakukan dan mempraktekkan apa yang Elisa lakukan? Kalau hari ini kita mengingat ada orang yang mungkin gak kita sukai. Orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Yang membuat kita kayaknya kesel terus setiap kali dengar namanya kita langsung kesel. Mungkin kita bisa ajak orang itu untuk makan. Atau ajak orang itu untuk bertukar pikiran. Selesaikan masalah. Dan tahukah Anda bahwa hal yang sama Yesus juga lakukan kepada kita. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama denganku. Jauh sebelum kita menyadari kebutuhan kita akan Tuhan. Jauh sebelum kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Jauh sebelum kita bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Yesus hari ini sedang mengetuk pintu hati kita. Pertanyaannya, apa yang menghalangi kita sehingga kita gak bisa melihat kehadiran Yesus? Apakah itu mungkin kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, sehingga kita gak mau pakai kuasa Tuhan? Kita katakan, Tuhan, no, Tuhan, biarkan saya lakukan dan menyelesaikan masalah ini sendiri. Nanti kalau ketemu masalah yang lebih berat baru Tuhan. Atau di saat kita memiliki masalah kesehatan dan kita mempelajari firman Tuhan dan menemukan apa yang menjadi petunjuk Tuhan untuk memperoleh hidup yang sehat, lalu mungkin kita katakan, kayaknya ini gak bener deh, ini terlalu mudah, penyakit saya ini terlalu berat, saya mau cari second opinion deh, saya mau cari pendapat-pendapat yang lain dulu deh sebelum saya melakukan ini. Sinar matahari, istirahat, makan sehat, itu kayaknya terlalu mudah, penyakit saya ini terlalu berat, gak mungkin bisa diselesaikan dengan sesuatu yang mudah kayak begini. Kita mulai cari saran yang lain. Atau di saat kita memiliki masalah keuangan, masalah keluarga, atau bahkan di saat kita kehilangan orang yang kita kasihi. Di tengah masalah yang kita hadapi pada saat itu, Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. Meminta kita agar kita membukakan pintu karena dia rindu untuk masuk. Dan seperti doa dari Elisa, biarlah kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya hari ini agar saya dapat melihat kehadiran Tuhan di tengah masalah yang sedang kita hadapi pada saat ini. Apakah ada yang menghalangi kita untuk melihat kehadiran Yesus? Jangan pernah lupakan bahwa Yesus sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus telah menjadi solusi dari masalah kita bahkan ketika kita masih belum mau menerimanya. Yesus harus mati di kayu salib bahkan ketika kita masih berdosa.
Saya ingin membuat sebuah panggilan untuk kita pada hari ini. Panggilan yang pertama adalah untuk masing-masing kita yang mengetahui bahwa ada sesuatu yang menghalangi kita melihat kehadiran Tuhan. Mungkin itu dosa yang masih kita simpan. Mungkin itu sifat yang mementingkan diri, kesombongan diri yang masih kita simpan. Mungkin itu sesuatu yang kelihatannya kecil, yang menutupi hadirat Tuhan yang begitu besar. Mari kita singkirkan yang menghalangi kita untuk melihat kehadiran Tuhan. Panggilan yang kedua adalah panggilan untuk berdamai kepada situasi, kepada orang, kepada teman, atau bahkan kepada pasangan kita. Biarlah kita buka hati kita untuk berdamai dengan mereka. Panggilan yang ketiga adalah sebuah ajakan agar kita berhenti menggunakan usaha kita sendiri dan izinkan Yesus untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Untuk kita yang sudah terlalu lama membiarkan Yesus berada di luar dari masalah kita. Jauh sebelum kita berdoa, Tuhan sudah mengirimkan malaikatnya untuk menyertai kita. Bahkan sebelum kita katakan, Tuhan saya membutuhkan Engkau, Tuhan sudah mengirimkan malaikatnya untuk menyertai kita. Bahkan sebelum kita katakan, Tuhan saya menyadari saya sangat berdosa, Yesus sudah mengetuk di depan pintu hati kita. Pertanyaan bagi kita hari ini, di manakah Yesus di tengah masalah kita? Dia berada di depan pintu hati kita dan terus mengetuk. Maukah kita mengizinkan Dia untuk masuk? Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ampuni kami Tuhan, jika kami sering kali meninggalkan Engkau di luar. Ampuni kami jika kami tidak mempercayai firman Tuhan sebagai solusi dari masalah di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk bisa berdamai kepada masalah. Bantu kami untuk dapat melihat jalan Tuhan di dalam kehidupan. Dan bantu kami agar tidak ada satupun yang menutupi mata kami untuk dapat melihat besarnya hadirat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu ada untuk kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.